lulus yang tahap keberapa itu ya? Iya. Jadi kan melapor sama saya ya. Oh, oke. Iya. Nah, ini Pak begini saya juara mau ke Malaysia. Seberapa bagus itu, menarik itu. Jangan sia-siakan kesempatan Iya. itu. Dan saya sampaikan apa masalahnya sekarang. Halo Sobat Mubaka-Baka, gimana nih kabar kalian? Nah, senang sekali kita bertemu lagi di Mubaka-Baka Cerita Mi. Nah, seperti biasa ini di Mubaka-Baka pasti akan ada tamu-tamu istimewa yang akan berbagi cerita, sharing dan berbagi motivasi tentu saja dengan kita di sini. Dan untuk spesial di Mubaka-Baka kali ini kita akan membahas terkait apa ya? Penasaran nggak? Jadi kita akan membahas tentang prestasi yang sudah diukir oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Dan tentu saja untuk membahas ini, untuk berbagi cerita pada hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial juga. Ada 2 orang yang sudah bersama saya di sini. Kita langsung sapa dulu tamunya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Dekan dan juga Yudi. Ini ada Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari, Pak Mustam. Pak Mustam. Ya. Maaf ya Pak. Terus ada yang ganteng juga nih, yang gak kalah gantengnya dengan Pak Mustam. Ada Yudi Adi Aksa. Oke, ini bisa perkenalan dulu dong ke pemirsa Mubaka-Baka. Halo pemirsa Baka-Baka, perkenalkan. Sobat Mubaka-Baka. Oh, sobat ya. Halo sobat Mubaka-Baka, perkenalkan nama saya Yudi Triadi Aksa. Saya dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Oke, Pak Mustam juga deh biar, Oh iya, biar adil baik, ya. Baik. Terima kasih. Saya Pak Mustam, SPMM, diberikan tugas sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari untuk periode 2023-2027. Terima kasih sobat nih. Mubaka-Baka. Sobat ya Kak. Sobat Mubaka-Baka. Komplit nih ya, ada dosennya, ada mahasiswanya. Wah, seru nih pembicaraan kita hari ini. Dan langsung saja saya mau memulai dari Yudi dulu deh sebagai mahasiswa dan juga generasi muda yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kendari. Siap. Kenapa sih memilih misalnya memilih jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melanjutkan pendidikan tingginya, Yud? Kalau dari saya sendiri Kak, memang dari dulu kayak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini khususnya di jurusan manajemen, karena saya orangnya yang suka dengan mengenai keuangan, tentang usaha bisnis, makanya saya masuk di jurusan ini Kak sebenarnya. Karena memang dari bukan dari SD ya, dari SMP, dari SMA, saya itu senang berjualan begitu, mencari uang sendiri. Jadi sudah ada minat berbisnis, Iya. minat entrepreneur ya Pak ya. Entrepreneur. Ini Makanya saya masuk di situ. Ini berarti cikal bakal entrepreneur muda ini akan lahir Amin, dari amin. UMK ini. Oke, itu sebenarnya Yudi sendiri mulai tahu kalau saya suka nih dunia bisnis itu dari sejak kapan, Yudi? Dari SMP Kak. SMP. Waktu itu gimana ceritanya? Begini, awal mulanya itu Kak, memang dari awal kan saya di pondok, sendirian saya di pondok di Musabri. Melihat kayak orang tuaku ini sering kirimkan uang terus habis, kirimkan uang habis dipakai jajan itu aja. Kayak saya lihat kayak ada potensi yang bisa kita kembangkan di situ untuk mendapatkan uang atau mendapatkan untuk uang jajan kita sendiri ya, sebagai seorang siswa bagi saya. Karena kemarin juga saya juga istilahnya pintar ngedit, pintar merayu orang untuk Itu bakat ya Pak ya? orang ya. Ya kan kemarin sempat ada desain baju, terus saya buatkan baju, mereka bayar, nanti saya sendiri yang keluar pesankan baju, terus mereka bayar begitu. Saya ambil keuntungan, lumayan keuntungannya sekitar 300-400 buat saya seorang siswa yang di SMP itu. Mungkin itu sudah cukup untuk 2 bulan ya Kak. Wow. Iya, karena kita kan makan di situ, pagi siang malam makan di pondok, disediakan. Terus pernah juga saya sempat jual mainan. Ini yang lucu Kak. Saya sempat jual mainan. Jual mainan itu dibikin sendiri Enggak. atau Tidak Kak. Kan kemarin itu di Musabri itu tiap tahun ada event tahunan, namanya Expo
perkemahan raya dan expo besar, expo akbar untuk siswa-siswa yang tinggal di situ. Nah, jadi kemarin juga saya sempat jadi panitia waktu SMA. Saya lihat nih malam-malam ini ada orang dari luar jual yang itu ya loh, kayak yang ditembak-tembak ke atas lalu turun ke bawah. Oke. Yang menyala. Iya, yang dilempar. Saya rasa kalau dari saya sendiri bisa, itu kan mahal, Iya. sekitar 15.000. Makanya kemarin sempat keluar, saya pergi ke suatu toko apa ya kemarin, tempat beli. Aku Salah lihat satu ini, lah, lihat mainan yang menyala-menyala, dan per dosnya itu isinya 8. Saya jual harganya 20.000 satu dos itu. Saya jual sebijinya 10.000. Saya dapat untung. Iya, makanya aku bilang, wah untung ini banyak 60.000. Kan belum ada yang tahu ini penjualan apa, ya berapa yang saya beli, berapa untungnya. Mereka nggak tahu. Kan anak-anak yang saya jual kantorkan, dek sini beli di begini ya. Mereka banyak yang tertarik. Cerdas ya dia, Pak ya. Bakatnya sudah muncul. Benar. Pak, ini kalau Bapak melihat sendiri sebenarnya di UMK sendiri, khususnya di FEBI ini, bagaimana sih sebenarnya pihak kampus sendiri mendorong, memotivasi memang anak-anak muda yang sudah punya bakat seperti Yudi ini, Pak? Ya, jadi kita di UMK kan memang khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya, pendekatan kita kan ada dua ya, bisa pendekatan keilmuan, juga pendekatan talent ya, bakat yang dimiliki oleh adik-adik Masing-masing mahasiswa ya. Ya, makanya kita siapkan event-event yang bisa meng-on-kan itu potensi Menyalakan yang sudah mulai terlihat. Nah, itu ya. Jadi event-event itu misalnya berwirausaha, belajar berwirausaha, terus apalagi dengan adanya program studi bukan hanya manajemen tapi juga bisnis digital ya. Sekarang kan semua serba digital ya. Nggak ada lagi ada juga, bukan tidak ada juga, tapi masyarakat generasi Z, generasi milenial itu sudah masuk ke era digital begitu. Jadi pemasaran juga sudah pemasaran digital. Jadi itu yang kita jawab sebenarnya dengan potensi yang ada dimiliki oleh mahasiswa kita. Jadi memang pas sekali ya dikatakan bahwa FEBI UMK mencetak prestasi gitu, Pak ya. Masya Allah. Itu benar-benar dari pihak kampus juga sangat mendukung ya, Pak ya. Oh iya, pasti. Dan memang kalau misalnya Pak sekarang di tahun khususnya di tahun ajaran ini kan notabene mostly mahasiswa sekarang ini generasi Z ya, Pak ya. Apakah pihak kampus ini ada melakukan penyesuaian mulai dari metode pembelajaran, kemudian apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu disesuaikan dengan mahasiswa? Iya. Generasi mahasiswanya sendiri, mengingat ini kan pasti setiap tahun karakter mahasiswa yang masuk itu berbeda-beda ya, Pak. Iya. Itu gimana, Pak? Ya, kita selalu melakukan pembaharuan ya. Input kita kan dari mahasiswa kita yang sekarang bahasa kita ya, teorinya itu generasi Z, iya, betul. dengan Z. karakteristik yang berbeda, yang bermacam-macam, itu yang kita jawab. Nah, sehingga kegiatan kita, misalnya saya beri contoh misalnya ya, mahasiswa itu kan sebenarnya termasuk generasi Z kan banyak masalahnya ya. Banyak masalahnya. Gen Z. Itu banyak masalah. Jadi setuju ya dengan setuju. Banyak hal yang harus kita siapkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan itu. Jadi kemarin kita misalnya lakukan literasi kesehatan mental ya. Oke, iya benar. Mental. Itu menjawab juga ya. Iya, Pak. Menjawab. Masalah utama generasi Z adalah kesehatan mental. Orang bilang mental health. Mental health. Gitu ya. Itu kita coba jawab itu ya. Oke. Kita coba jawab dengan mendatangkan psikolog untuk kemudian memberikan bimbingan psikologis ya kepada mahasiswa kita yang generasi Z itu. Kemudian jangan lupa untuk membangun bakat dan minatnya, kita juga melakukan kemarin pelatihan video dan fotografer. Nah, itu kan juga menarik untuk berwirausaha ya, itu kan. Betul. Nah, oleh karena itu kita jawab semua kebutuhan generasi Z itu dengan memberikan program yang insya Allah bisa membantu mereka hidup di zamannya begitu ya. Apalagi sekarang memang kreativitas itu semuanya bisa dijual ya, Pak ya, istilahnya itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah lah. Nah, kalau dari Yudi sendiri sudah berapa lama sebenarnya belajar di UMK, Yudi? Kebetulan saya belum lama sendiri, masih saat ini masih semester 2. Sudah mau naik semester 3, masih sekitar sudah 1 tahun lebih lah.
semester 2, berarti ini baru mau masuk tahun kedua ya Iya. untuk di UMK. Nah, tapi dengar-dengar ini sudah ada beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yudi. Ini bisa diceritain dikit nggak sama sobat Mubaka-Baka? Ya alhamdulillah rezeki sih sebenarnya kan rezeki. Ya, semuanya itu rezeki, apa-apa itu rezeki, tapi rezeki itu tidak akan kita Iya, datang betul. kalau harus dijemput Kalau- juga iya, ya, Pak ya. harus Setuju Pak ya? Usaha dan doa gitu. Oke, betul. Cerita dong. Kemarin itu prestasinya mendapatkan 5 penghargaan di acara IEN kemarin. Apa tuh acara? Apa tuh? Itu kegiatan apa? Bisa dijelasin nggak? IEN itu Kak, saya jelaskan sedikit. IEN kan kepanjangannya Indonesia Youth Excursion Network. Oke. Itu kayak pelatihan para pemuda antara yang disatukan se-Indonesia, disatukan di pelatihan yang diadakan di EIC, International Youth Center yang yang berada di Malaysia kemarin. Di Malaysia. Itu pusatnya di Wow. kemarin, kantor pusatnya. Berarti termasuk salah satu event internasional juga Iya ya? Kak, kemarin. Luar biasa. Itu berapa orang waktu itu ikutnya? Kemarin yang ikut itu sekitar 48 orang. 48 orang. Ada beberapa yang sempat sudah ada namanya terdaftar tapi ada kendala di paspor, ada kendala di ekonomi, ada di kendala bantuan yang sehingga mereka tidak datang untuk menghadiri acara tersebut, begitu Kak. Kalau dari UMK sendiri ada berapa orang yang ikut? Alhamdulillah dari waktu kemarin saya tes sampai saya berangkat itu saya sendiri dari Sultra. Kak. Wah, hebat Kemarin. ya Pak ya, ini mahasiswa. Ya, makanya. Bisa jadi mahasiswa kebanggaan Kebanggaan, UMK juga ini Pak. Iya Kak, kemarin. Kan sempat saya lihat juga yang mendaftar itu lumayan loh Kak. Sekitar 1.000 lebih orang. Dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia 3.000 Oke. 1.000 ya kurang tahu. Ini memang kalau mau dilihat-lihat ini Yudi ini hobinya memang dari awal itu mencari kesibukan apa gimana nih, atau mencari uang atau gimana? Enggak Kak, sebenarnya kayak kemarin juga sebenarnya awal dari kegiatan ini saya Iya. kurang tahu, saya kan kurang lihat juga kemarin kayak kegiatan cari-cari kegiatan keluar ini. Tapi kemarin kan sempat ada teman dari Bali sempat ikut Raimuna Nasional di SMA Iya. dan ketemu teman di sana dari Bali. Nah, terus dia kirim link gitu. Terus ngajak ikut yuk kayak gini-gini. Nah, aku pikir kayak kalau ndak dicoba ndak akan bisa. Oke. Karena kita ndak akan tahu batasnya kita sampai mana. Oke. Nah, tes lah aku, Kak. Tes per tes alhamdulillah kayak naik nilaiku naik Oke. terus Alhamdulillah sampai 2 ya. hari mungkin yang kasih naik waktu sesi wawancara Kak kemarin. Alhamdulillah saya bisa mengatasi masalah-masalah tentang inovasi digital yang ingin saya adakan. Oke. Kan itu wawancara mengenai inovasi digital Kak. Apa ketika kita sudah jadi mengikuti pelatihannya, apa yang ingin kita kembangkan melalui inovasi digital begitu. Oke. Alhamdulillah sampai 2 harinya dikirimkan sudah congratulations di email. Berarti sudah Kaget. dinyatakan lulus, berhasil Iya, gitu berhasil. ya. Oke. Nah, Pak Mustam, kalau Yes. misalnya ada mahasiswa yang seperti ini nih, itu kan kalau kita dengar dari ceritanya Yudi dari awal ini benar-benar bermula dari inisiatif sendiri Iya. Pak, dan kemudian pasti informasi atau kabar ini akan sampai juga ke telinga pihak kampus yang kemudian secara tidak langsung meskipun Iya. itu inisiatif dia akan ditanya, kamu mahasiswa dari mana, kamu Iya, kuliah iya. dari mana, itu Iya. dari UMK. Itu bagaimana sih merespon pihak kampus Iya, itu iya. merespon yang hal-hal seperti ini Pak? Ini kan cukup membanggakan ya Pak. Iya, bukan cukup membanggakan, sangat membanggakan. Oke, benar-benar Nah, sangat gitu ya. membanggakan Yudi. Jadi setelah lulus yang tahap keberapa itu ya, Iya. Yudi kan melapor sama saya ya. Oh, oke. Iya. Nah, ini Pak begini saya juara, mau ke Malaysia. Sebenarnya bagus itu, menarik itu. Jangan sia-siakan kesempatan Iya. itu. Dan saya sampaikan apa masalahnya sekarang. Nah, ya biasa seperti yang diceritakan Iya, tadi, iya, Pak, ekonomi apa segala macam. Sudah, nanti Feby yang amankan. Nah. Wih, Kan? luar Jadi biasa ya. kita bantu secara finansial. Iya, Ya. betul. Nah, mau berangkat ke Malaysia kan harus urus tiket, transportasi apa segala macam kita Akomodasi bantu. gitu kan? Akomodasi kita bantu karena kita juga sangat berbangga karena ada mahasiswa kita yang menorehkan nama kita Iya. di tingkat internasional ya. Gak tanggung-tanggung ya Pak. Oh iya, Malaysia, Pak. Malaysia. Bukan Jakarta, bukan mana, langsung Malaysia, langsung ke luar negeri, langsung urus paspor Yudi ini. Iya. Alhamdulillah. Iya. Dan Itu support kita sebagai salah satu bentuk apresiasi juga Iya. ya terhadap mahasiswa kita yang memiliki kemampuan sangat bagus. Ya. terus feedback dari Yudi ke kampus itu gimana? Setelah ini?
Kira-kira Mas ini kan Feedbacknya, misalnya ini kan sudah disupport dari kampus, otomatis kan Yudi juga ini harus apa ya namanya memberikan feedback ataupun oh saya harus kembali ke kampus ini mendorong juga teman-teman saya untuk bisa lebih banyak lagi Yudi-Yudi yang lain di UMK. Iya. Misalnya, itu apa sih rencananya Yudi ini kemudian? Kayak keempat semarin ya Kak Pak. Iya. Kita bicarakan kemarin mau apa ke depannya insya Allah kalau ada halangan dan mungkin akan dilaksanakan. Kita akan mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi bersama dengan Pak Dekan. Iya. Saya juga sebagai istilahnya salah satu mahasiswa yang bisa memotivasi mahasiswa lainnya begitu Kak. Oke. Gitu. Nah ini memang selama Pak Mustam menjabat sebagai dekan nih di FEBI UMK, itu sebenarnya prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UMK ini Pak? Wah, ini menarik ini ya. Jadi kita lihat dari sisi keilmuan satu ya. Iya. Pertama ya, kemarin kita baru saja me-launching karya-karya tulis dosen-dosen FEBI. Oke. Berupa buku ya. Buku, Ada buku chapter, ada bunga rampai, ada juga buku yang ditulis penulis tunggal Penulis gitu ya. tunggal. Nah, penulis tunggal. Nah, kapasitas intelektual dosen itu kan salah satunya ya. Salah satunya adalah membuat buku. Nah, itu satu dari sisi keilmuan. Kemudian dari sisi pengabdian masyarakat, FEBI kemarin kan pernah membuat satu kerjasama dengan Dewan Masjid ya. Oke. Membuat satu teknologi yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah ya. Itu teknologi seperti Teknologi apa? ATM namanya, ATM beras. Oh iya, ATM beras ingat. kan? Tahu Ingat Pak, kan? tahu Pak saya. Ya. Itu coba kita tempatkan di beberapa masjid dengan harapan masyarakat di sekitar masjid yang ekonominya lemah itu bisa datang ke masjid tempat ATM beras itu berada dan membawa kartunya, dia tempel, keluarlah beras berapa Oke, liter, 2 liter dan seterusnya gitu. Itu salah satu inovasi yang dibuat oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Iya Islam. benar. Jadi Ya. kayak misalnya buku yang ditulis oleh para dosen ini, apakah memang itu pure cuman akan menjadi referensi dari mahasiswa untuk belajar dan juga dosen-dosen untuk mengajar, atau memang buku ini dirilis secara untuk masyarakat umum Pak? Ya, tentu harapan kita akan rilis secara umum untuk masyarakat ya, karena kalau mahasiswa kan terbatas ya. Iya. Nah, makanya kita rencana itu mungkin bekerja sama juga dengan perpustakaan ya. Oke. Karena masyarakat kita kan banyak ke perpustakaan. Iya betul. membaca, ya. Biar melengkapi koleksi. Melengkapi koleksi ya. Biar ada lebih banyak referensi lagi untuk Iya, teman-teman atau betul. adik-adik mahasiswa yang ingin belajar. Nah, Iya, Yudi, betul. kalau dari Yudi sendiri melihat kan pasti sudah tahu dong ya, kampusnya itu sudah menorehkan banyak sekali prestasi dan Yudi sudah menjadi bagian atau salah satu mahasiswa yang sudah turut memberikan sumbangsih di situ. Nah, ini rencana ke depannya atau apalagi sih hal-hal yang ingin diraih oleh Yudi, atau adakah kompetisi yang sedang dipersiapkan atau ingin fokus dulu belajar tuh gimana Yudi? Ya. Mengenai kayak rencana selanjutnya lagi Iya, ya Kak, ke betul. depannya. Setelah dari Malaysia kemarin, alhamdulillah relasi kan semakin banyak nih Kak. Iya. Kemarin ada yang sempat juga nanya kalau mau lagi ikut yang seperti ini ya. Tentu mau, karena ini kesempatan Iya, besar iya. Kak. Nah, kemarin ini ada satu acara, insya Allah saya akan ikut lagi, lulus. Kita akan coba lagi Kak, dan insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk lulus ke selanjutnya itu di acara Sejuta Cita. Iya. Program pemuda juga yang diadakan yang kemarin ini. Saya ditanya jika mau ikut, ya saya bilang ikut, insya Allah saya ikut Kak. Itu adanya di Jepang kemarin. Ini kan memang dari awal Yudi itu minatnya di desain grafis ya. Iya. Saya sempat baca-baca biografinya sedikit dan itu sudah dimulai dari zaman sekolah. Nah, Iya, kenapa kemudian desain grafis itu tidak diseriusi misalnya untuk melanjutkan di pendidikan desain grafis? Kenapa memilih Fakultas Ekonomi gitu? Oh iya Kak ya. Itu tadi Iya, belum iya. dijelasin loh secara lebih rinci. Padahal ini kalau kita pikir sebagai orang awam nih Iya. Pak ya, kadang kita pikir apa sih desain grafis, kenapa iya, iya. jadi ekonomi, nyambungnya di mana gitu. Bisa dijelasin nggak biar memotivasi teman-teman juga bahwa Iya. oh desain grafis juga bisa dikembangin loh jadi ini Iya. jadi peluang bisnis, Bisa, benar. jelas. Kenapa Kak? Karena saya kan dari dulu desain grafis saya belajar itu otodidak.
Otodidak. Bisa ya? Bisa. Ya saya sebenarnya begitu Kak. Kalau ingin sesuatu, kalau diusahakan di semaksimal mungkin insya Allah bisa. Insya Allah gitu orangnya. Optimis sekali ini Pak, mahasiswa Bapak yang satu ini. Nah, kemarin kan dari SMP coba belajar karena ada lomba desain logo kemarin juga di tingkat SMP. Alhamdulillah juga ke waktu SMP saya dapat juara 1 lomba desain logo se-Sulawesi Tenggara kemarin. Desain logo di Manice kemarin. Itu mewakili sekolah waktu Mewakili itu. sekolah. Dan itu masih awal mula saya ikut lomba. Nah, kemudian dikembangkan terus lomba-lomba, ikut lomba terus. Alhamdulillah lomba yang saya ikuti alhamdulillah juara terus, juara 1 terus, tidak ada yang juara 2. Dari situ kenapa saya memilih ke manajemennya Kak? Karena saya pikir potensi yang saya punya ini mungkin kedepannya bisa berguna untuk masyarakat lain yang dapat memotivasi mereka bahwasannya teknologi digital ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan cuan begitu Kak. Ya, makanya saya pikirnya ke situ Kak karena saya lebih peluang ke bisnisnya begitu. Makanya saya masuk ke jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya rasa peningkatan seperti mengenai pengelolaan manajemennya kita nanti ke depannya mengenai entahkah itu nanti mengenai hobi saya ini sendiri ini seperti desain grafis untuk dibuatkan usaha, dibuatkan seperti yang bisa mengajak yang lain lah begitu. Nah, Pak Mustam ini kan kalau kita melihat ini Yudi hanya salah satu contoh bahwa dia menggeluti bisnis di bidang desain grafis misalnya. Padahal itu di UMK itu kan atau dari mahasiswa sendiri lah ya, kita bicara tentang mahasiswa ini pasti ada banyak sekali mahasiswa dengan bakat atau kemampuan yang berbeda-beda, apalagi minatnya. Mungkin ada yang di pertanian tapi memilih kemudian bisnis. Bagaimana sih kampus memfasilitasi seluruh ide yang banyak itu? Entah kan ada mungkin yang ingin menjadi pebisnis di bidang pertanian misalnya, di bidang di bidang desain grafis dan lain sebagainya, atau fotografi. Itu gimana Pak pihak kampus memfasilitasi khususnya dari segi sarana prasarana dan juga pembelajaran Pak? Iya baik. Jadi ini kan kalau kita ingin capai visi kita kita kan siapkan kurikulum yang bisa menjawab kebutuhan mahasiswa, ya kan? Dari kurikulum itu kemudian kan di breakdown ke mata kuliah tertentu. Ya, jadi misalnya kalau ingin jadi pebisnis paling tidak kan belajar visibility suatu proyek ya. Dasarnya dari situ. Nah, jadi kan sebenarnya kita bekali mereka ini dari sisi keilmuannya ya. Dari sisi keilmuannya karena kampus itu kan keilmuannya ya. Terus yang kedua tentu ada keterampilan-keterampilan yang harus kita siapkan juga ya, pelatihan keterampilan yang kita siapkan ya. Jadi pelatihan kewirausahaan misalnya. Nah, itu yang bisa menyalakan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa kita. Sebenarnya ada yang menarik ya kalau secara ada prodi khusus tentang itu, bisnis digital. Nah, kita kan punya program studi bisnis digital. Mungkin dari sisi manajemen ya, untuk prodi manajemen itu. Dan itu sangat sesuai dengan zaman Pak ya. Kalau yang itu yang digital itu. Jadi yang diinginkan oleh mahasiswa kita, insya Allah kita siapkan medianya begitu. Fungsi kampus kan memfasilitasi ya. Betul. Nah, sarana yang kita miliki saya kira sudah cukup bagus, sangat memadai. Dari sisi peralatan kita sekarang kalau setiap kelas itu kan kita pakai TV smart gitu kan. Itu kan memudahkan sekali untuk mahasiswa kita belajar ya. Kemudian belajar berbasis studi kasus itu kan semua untuk menjawab kebutuhan generasi Z gitu ya. Pasti sangat membantu. Dan Yudi sebagai mahasiswa merasa sangat gimana nih sarana di kampus sendiri, sudah sangat membantu atau masih butuh tambahan gitu ya? Mungkin kalau saat ini sangat terbantu Kak. Sangat terbantu ya. Tapi mungkin ada peningkatan nanti supaya lebih menunjang. Karena peningkatan itu memang harus dilakukan ya Pak ya setiap tahunnya supaya menyesuaikan juga dengan zaman gitu. Nah, kalau dari teman-temannya Yudi sendiri nih, kalau melihat potensi-potensi dari generasi muda ya, khususnya sebaya dengan Yudi di lingkungan kampus lah ya, bagaimana sih sebenarnya, apa sih sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi oleh generasi muda ini sehingga bukan tidak bisa ya, tapi cenderung takut untuk berkembang gitu, kayak terbatas gitu. Itu apa ya? Gimana Yudi kalau menurut Yudi?
kalau menurut saya sendiri Kak, sebagai generasi Z ini orang bilang ya. Iya. Mereka tuh cenderung karena begini, pemikiran anak muda sekarang mungkin Iya. iya, Mindset ya, mindset. Saya juga sempat punya mindset yang seperti itu karena dulu kayak saya nggak akan bisa begitu. Maksudnya Oke. orang lain pasti bisa dan saya nggak akan bisa. Dan itu pemikiran saya yang saya paling Kepercayaan diri ya. iya, kepercayaan diri mereka kurang ini. Makanya Pesimis duluan saya- ya, Pak, ya? Itu. Makanya saya kemarin sempat kayak buktikan diri saya. Saya juga punya satu prinsip nih Kak. Iya, Kayak apa itu? dari SMP kayak saya punya satu kutipan nih Kak. Untuk sobat-sobat Mubaka. Iya. Untuk sobat mau baka-baka boleh Iya. di-sharing mungkin ya, apa sih yang memotivasi Udi ini, prinsip atau Prinsip. tagline untuk Iya, dirinya sendiri gitu ya sendiri. istilahnya. You can if you think you can. You Saya can. dari SMP itu yang saya Itu pegang. yang kamu iya. tanamkan di diri ya. Saya bisa jika saya pikir saya bisa. Oke. Itu dari dulu. Tapi sempat kayak motivasi kan maju mundur gitu Kak. Oke. Makanya saya sempat kayak kalau saya tidak berpikir saya bisa, maka saya tidak akan bisa terus begitu. Makanya saya selalu berusaha mencari tahu, berusaha untuk semaksimal mungkin dapat apa yang saya inginkan begitu. Makanya saya setiap kayak belajar di YouTube otodidak, kalau semaksimal mungkin kan alhamdulillah saya bisa. Kayak kemarin juga sempat Kak menjual ini, jualan waktu bulan puasa saya jual minuman. Jual minuman. Iya, otodidak. Pintar dia melihat peluang ya, Pak. Iya, iya. Otodidak Kak. Saya pikir Feeling bisnisnya ya gitu. Iya, ya, kuat, Bang, Pak, ya. bisnisnya, iya. karena saya yang lain yang saya lihat seperti Gen Z ya kayak Iya. kemarin Kak, kayak berusaha kayak mungkin banyak yang Gen Z sekarang banyak yang nongkrong gitu kan. Mungkin juga malu kalau harus menjual. Malu, menjual. iya. Nah, bisa makanya jadi. Mereka tuh maunya menjalankan bisnis yang Gengsi, sudah banyak. besar gitu. Mereka maunya itu Gen Z maunya yang Instan. instan Ah. gitu, tanpa ada usaha. Oke. Nah, makanya kemarin kayak berusaha yang lain nggak bisa, aku harus apa ini Iya. supaya bisa beda dari yang lain. Makanya saya berusaha mumpung karena followers di sosmed juga bagus, Oke. banyak, saya manfaatkan. Dimanfaatkan Iya. ya. Sempat jual parfum, jual minuman. Wow. Berarti dia ini bisa dibilang apa ya, kalau istilah kasarnya tuh nggak ada malunya Pak ya. Ya, orang Nggak kenal malu dia Pak ya. Malu, Heeh. iya, iya. Jadi ini kembali lagi seperti yang dibilang Pak Mustam tadi Iya. bahwa generasi Z ini memang masalah utamanya ada di mental Pak ya. Iya, Pak, Iya, mental iya, iya. betul. Makanya Betul, perlu literasi kesehatan mental. Iya, gitu ya. karena belum apa-apa sudah mengsugesti diri Dirinya, duluan bahwa iya. saya tidak bisa, saya malu, begini, begitu, nanti begini, nanti begitu, terlalu banyak pikiran ya. Padahal mereka tidak tahu orang yang sukses itu mereka juga dulu berpikir begitu. Iya, iya, iya. Apa-apa yang Makanya. besar itu dimulai dari yang kecil dulu ya. Mereka maunya langsung iya udah kayak langsung naik. Terus kalau misalnya sekarang nih, Yudi aktivitasnya selain berkuliah ada apa lagi? Apakah masih aktif berjualan atau membuka bisnis-bisnis lain mungkin? Untuk sekarang Kak, untuk jualan saya sedang vakum. Vakum ya. Vakum lagi vakum Kak. Saya sempat buatkan sosmed juga itu untuk minuman untuk dipromosikan iya, ke iya. orang-orang kan. Mumpung ada minat bakat di desain grafis, makanya saya berusaha untuk mempromosikan semenarik mungkin. Untuk sekarang kayak seperti parfum juga. Sekarang parfum saya sedang tidak jual dulu. Parfum saya kan Atau melihat peluang bisnis yang mana? Iya, yang saya lagi Mau yang mana yang mau Yang difokuskan mana yang sambil difokuskan, menyelesaikan iya, iya. kuliah Ah, mungkin ah, Pak ya. ah. Nah, untuk sekarang cuma ini Kak, cuma terima jasa desain. iya, jasa desain. itu lumayan juga menghasilkan. Besar itu kerja desain. Karena industri kreatif ini memang tidak Iya, betul. terbatas Iya, ya. iya. Betul Iya. sekali, dan itu peluang yang sangat baik dimanfaatkan sama Yudina Pak. Ini kan kita berharap bersama bahwa mahasiswa yang kemudian belajar di UMK khususnya di Fakultas Ekonomi ini tidak berhenti sampai setelah lulus atau meraih gelar Iya, sarjana iya, saja. Apakah kemudian kampus punya program misalnya untuk memastikan atau mendorong kemudian keberlanjutan dari para mahasiswa Amin, ini amin. mau ke arah mana gitu kan? Iya, iya, betul. Selama di kampus ini kan pasti sudah kelihatan nih Pak Iya, Toh iya, bilang, iya, iya. oh yang ini bakatnya di bidang ini, Iya, yang iya, ini iya. sukanya bisnis ini, bagus kalau kita dorong gitu Pak. Betul, Gimana betul. Pak? Iya. Biasanya itu sebelum mahasiswa di wisuda kan gini, selalu ada pelatihan soft skill ya. Iya. Soft skill, terus untuk kedepannya kita biasa bekerja sama memang juga dengan Career Development Center (CDC). Iya, CDC. Ada kita Oke. punya CDC di UMK ya. Itu unit kerja tersendiri itu.
Itu Ya. terpisah dari kampus gitu. Enggak. Atau gimana? Tetap di bawah kampus tapi dia unit kerja tersendiri di Oke, kampus gitu oke. ya. Dia memang yang menggawangi bagaimana mahasiswa itu ke depan bisa cepat dapat pekerjaan Iya. atau mungkin dia bisa berusaha sendiri, entrepreneur ya. Nah, itu diberi tugas lah mereka itu untuk mengurus itu. Nah, kita dari sisi akademik menyiapkan kurikulum yang bisa mendorong dia untuk berkembang ya. Tapi saya kira memang manajemen itu kan luas cakupan kerjanya ya. Iya. Bukan hanya sektor swasta, bisa juga jadi PNS, bisa Masuk juga ke pemerintahan jadi gitu ya. pemerintahan begitu. Bisa juga jadi entrepreneur ya. Iya, amin. Usaha begitu. Dan ini Ya, bisa juga seba- jadi konsultan. Bisa jadi konsultan. entrepreneur mungkin bisa menjadi tujuan utama sebagian besar mahasiswa Iya, bisnis ya Pak ya. Gitu, entrepreneur. Kita harapkan seperti itu. Iya. Karena sekarang kan lapangan pekerjaan semakin Menipis lah ya Iya. kalau Ya, mau dibilang. susah didapat gitu ya. Karena susah. apa ya? Mungkin karena manusia terlalu banyak Iya, dan iya, semakin iya. kesini kan persaingan semakin ketat Iya, juga ya Pak ya. Nah, itu dia. Terus kita juga bangun mindset supaya generasi Z itu, generasi muda kita, jangan juga berpikir kerja enggak. Iya, iya. Jangan juga begitu karena basis keilmuan itu penting ya. Negara kita merdeka kan diinisiasi oleh para intelektual gitu kan. Betul sekali. Ya kan tidak langsung Betul. kerja enggak, itu basis keilmuannya ada. Nah, jadi sama juga teman-teman, adik-adik generasi Z, makanya harus dibangun basis keilmuannya baru bekerja. Oke. Lebih mudah mengarahkan sarjana itu ya. Iya. Betul. Ah, Nah, itu kan oke. kita ke Yudi lagi nih. Tadi Iya. kan sempat juga cerita sedikit tentang IN yang diikuti sama Yudi. Iya. Nah, Iya. dari setelah mengikuti konferensi atau kompetisi Iya, atau Kompetisi konferensi ya, semacam konferensi, kira-kira apa sih ilmu baru atau pengetahuan atau pengalaman seperti apa yang dibawa pulang kemudian ke Indonesia, khususnya ke kampus ini untuk bisa di-sharing ke teman-teman dan mungkin juga bisa di-sharing ke sobat mau baka-baka di sini. Siap. Nah, jadi waktu di sana itu alhamdulillah istilahnya banyak kita dapat ilmu baru, teman Iya, baru, relasi iya. baru. Sama tantangan-tantangan yang saya hadapi juga cukup banyak. Apa tuh? Mengenai tantangan-tantangan sendiri dulu nih Kak. Tantangan mungkin saya first time saya keluar negeri bersama orang-orang hebat, boleh bilang Oke. bersama orang-orang yang hebat. Saya merasa minder ya. Insecure Iya, ya? insecure ya, Kak. Dari awal insecure, tapi saya rasa ini bukan saya. Kalau saya rasa insecure bukan Iya. Yudi, seorang Yudi bukan. Iya. Jadi Tidak saya bisa percaya mundur diri. lagi. Iya, tidak bisa mundur Ngapain lagi. mau mundur ya? Ya Kak, kemarin. Tantangannya itu salah satu komunikasi. Komunikasinya mereka dan kita itu sangat beda. Mereka ndak bisa ini sama juga kayak seperti bahasa, Iya. bahasa Inggris. Mereka kan ada yang campur-campur ya Kak, kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada yang full Inggris. Situ sih sempat insecure, tapi saya bisa buktikan diri saya bahwasannya saya bisa bersaing gitu dengan mereka. Jadi motivasi juga untuk Iya. belajar bahasa Inggris lebih Iya, baik betul, berarti betul. ya. Makanya saya ingin mengajak para mahasiswa begitu kayak bahasa Inggris itu penting loh. Penting. Iya, penting sekali. Karena kita tidak bisa melangkah kemana-mana. Kalaupun kita bisa melangkah, ngapain ke sana Betul, kalau nggak betul. bisa berkomunikasi ya Iya, kan ya? Saya bisa tapi enggak sehebat mereka. Iya. Bisa, Apalagi bisa. mau bertemu dengan orang-orang misalnya kayak Yudi nih sudah Iya. sampai ke IN tadi, terus pasti setelah pencapaian itu dalam keinginannya Yudi pasti ingin meraih yang lebih lagi, yang Iya. momen-momen Betul. seperti itu tidak boleh dilewatkan kalau begitu ya, dan itu harusnya lebih ditingkatkan lagi semua yang Iya. sudah dimiliki sama Yudi, seperti itu kira-kira ya. Dan kalau misalnya nih Yudi dikasih kesempatan untuk berbicara atau sharing pengalaman di depan teman-teman generasi Z ini, sebenarnya apa sih hal penting, hal utama yang ingin Yudi tekankan kepada teman-teman generasi Z terkait bagaimana memotivasi diri, kemudian bagaimana yang penting, yang satu Iya. yang paling penting itu bagaimana menemukan minat yang kemudian bisa didorong atau dipupuk untuk menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan gitu Yudi. Iya. Kalau dari saya sendiri Kak, yang ingin saya tekankan ya kepada generasi Z, generasi saya sendiri, Oke. yang saya ingin tekankan itu mindset mereka. Mindset mereka harus, jikalau kita tidak mau ubah mindset kita, itu akan berkelanjutan sampai tua. Betul itu. Karena kenapa? Karena itu yang saya bilang tadi, jikalau kita tidak pikir kita akan bisa, itu tidak akan bisa terus. Dan jikalau kita pikir kita bisa, insya Allah jikalau kita pikir kita bisa, belajar, usaha, doa,
insya Allah kita bisa. Itu yang ingin saya tanamkan mindset mereka, karena saya rasa di generasi Z sendiri memang masih banyak yang kayak pikirannya belum terbuka, kayak masalah-masalah dana, masalah mencari rezeki begitu Kak, karena mereka masih monoton dengan hidupnya. Dia sebagai mahasiswa, ya itulah dia sebagai mahasiswa aja kayak begitu. Dia ingin selesai cepat kuliah saja, tidak pikir bahwasannya kalau sebagai mahasiswa itu tidak cukup saja. Gitu. Itu berarti seperti tidak memanfaatkan dengan baik potensi diri mereka ya. Nah Pak Mustam, kalau yang seperti itu kan pasti tidak di semua kampus ya, bisa dibilang tidak semua mahasiswa itu memiliki motivasi yang sehebat Yudi dan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi lainnya. Itu bagaimana sih sebenarnya dari kampus sendiri? Kadang ada mahasiswa kan juga yang kayak merasa terkendala dari sisi lingkungan keluarga misalnya, atau lingkungan tempat tinggal, atau paling banyak itu dari kondisi sosial ekonominya Pak ya. Nah itu bagaimana pihak kampus kemudian mendorong dan memaksimalkan potensi-potensi mahasiswa dengan dapat mengcover atau menanggulangi kecemasan-kecemasan terkait hal-hal yang saya sebutkan tadi Pak Mustam. Iya. Jadi agak sulit memang ya. Agak sulit itu karena itu kan internal mahasiswa ya, internal mahasiswa. Nah, kita kan sifatnya memfasilitasi itu ya. Keinginannya untuk menjadi sarjana gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi dari sisi keilmuannya kita siapkan. Mungkin dari sisi finansial itu agak itu ya. Tapi kan pemerintah melihatnya sebagai satu masalah juga, makanya kan ada beberapa beasiswa itu ya. Ya itu tadi misalnya, apakah ada di UMK juga ada beasiswa seperti itu Pak? Ya itu sebenarnya dimulai dari awal kalau sejak masuk gitu ya. Oh sejak masa pendaftaran, oke. Kan beasiswa di UMK itu banyak ya. Ya ada beasiswa perserikatan, ada beasiswa agromaritim, ya kan, ada beasiswa tahfiz Quran, ya kan, hafiz Quran gitu kan, dengan tingkatan-tingkatannya sendiri. Nah, itu upaya UMK untuk memberikan bantuan, memberikan solusi kepada mahasiswa kita yang mungkin punya prestasi, calon mahasiswa kita yang punya prestasi yang cukup bagus tapi terkendala di sisi ekonomi. Nah, tapi kalau sudah menjadi mahasiswa itu biasanya keep, tapi itu juga terbatas karena kita kan swasta kita. Kita agak berapa sih swasta yang di lingkungan lingkungan lembaga layanan dikti wilayah 9 ya. Nah itu banyak swasta, makanya di masing-masing ada kotanya. Nah kita biasa terbatas ya, kecuali ada KIP yang sifatnya aspirasi. Tapi memang kalau saya melihat, saya sebagai warga kota Kendari nih Pak, melihat UMK ini menjadi salah satu kampus yang cukup pesat perkembangannya begitu Pak. Nah, kalau dari Feby sendiri, apakah memang ada program-program atau pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan kepada mahasiswa seperti Yudi ini ya, misalnya bukan untuk semua tapi kepada mahasiswa yang sudah terlihat lah, sudah on lah istilahnya tadi Pak, sudah on lah ini, sudah menyala kemana arah dan tujuan hidupnya gitu Pak. Apakah ada dari kampus sendiri untuk menyediakan pelatihan-pelatihan seperti itu Pak? Ya selama ini belum ada sebenarnya, tapi itu menjadi masukan bagi kita untuk direalisasikan. Tapi yang selama ini kita lakukan memang kan pertama tadi literasi kesehatan ya. Terus itu hal paling mendasar sebenarnya. Kemudian pelatihan itu ya, yang baru kita lakukan kemarin itu fotografer dan videografer. Oh itu difasilitasi kampus? Difasilitasi kampus. Luar biasa. Bagaimana antusias mahasiswa sendiri Pak waktu itu? Banyak sebenarnya, tapi kita batasi kan. Karena kan tidak semua juga punya fasilitas itu ya. Kita batasi. Kemarin jangan sampai hanya iseng-iseng gitu ya. 5 orang kemarin ya. Kita rekrut dari pengurus lembaga kemahasiswaan. Kita kan punya lembaga kemahasiswaan. Jadi ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada juga himpunan mahasiswa program studi. Nah itu sebenarnya wahana untuk mengembangkan potensi diri. Nah ini sayang kalau tidak dimanfaatkan itu betul. Para mahasiswa kita. Ya, saya kira gitu ya. Jadi itu salah satu yang sudah terrealisasi. Berarti
kemungkinan tidak menutup kemungkinan Iya. kedepannya akan ada hal-hal hal serupa lagi yang banyak, dilakukan iya. kampus. Nah, kita Insya menunggu kabar baik nih Pak. Gimana inovasi kampus lagi? Nah, Yudi kalau dari sisi mahasiswa sendiri memang merasa sangat terbantu ya dengan sangat. adanya Tentu gitu. sangat, betul. Nah, kalau dari Atau masih mau ditingkatkan? sudah dibahas tadi waktu Yudi Iya, bilang iya. masih perlu ditingkatkan Iya, lagi iya, karena iya. meskipun sudah bagus, Iya, sudah bagus. Perlu. kita tidak bisa pungkiri bahwa zaman itu terus berkembang ya Yudi berkembang ya. ke Nah, depannya. oke, ini interaksi kalau saya lihat ini berarti setelah meraih prestasi meraih prestasi. Yudi sudah dikenal dengan baik di Alhamdulillah. lingkungan kampus sama Pak Dekan, sama dosen-dosen mungkin bagaimana sih sebenarnya kalau dari teman-teman mahasiswa sendiri bagaimana nih hubungannya Yudi dengan teman-teman mahasiswa sehari-hari, apakah sharing-sharing ilmu juga atau banyak juga nih yang minta kasih tahu kita Iya, iya. bagaimana tipsnya itu Iya, begitu. gitu. Gimana Yudi? Ya awal pulang sebenarnya banyak yang tanya begitu. Iya, iya, iya. Awalnya dari sisi mahasiswa sendiri kemarin waktu balik banyak teman-teman yang tanya, Yud minta dong solusinya bagaimana begitu. Saya bilang belajar terus kayak You can saking if you- iya, Apa itu tadi yang- ya? You can if you think you can. You can if Jangan you think you can. jangan Oke. pikirannya kalian di sini terus mau berkembang. Iya. Tidak, apalagi yang ada teman saya yang dari luar pulau kayak tanya, "Yud, saya ingin begini ajar Pi." Ya saya bantu, saya bilang banyak sebenarnya di sosial media banyak kegiatan-kegiatan volunteer dulu yang dari awal-awal Iya, ya, yang benar. udah terlalu rumit gitu. Dari volunteer begitu kan banyak. Jikalau memang mereka gunakan secara baik, manfaat dari teknologinya hanya itu. Dari Gen Z-nya lagi, dari merekanya lagi, banyak yang salah gunakan. Ada yang hanya scroll TikTok saja. Iya, iya. tanpa mengetahui iya. bahwa TikTok itu juga bisa menghasilkan, Bisa menghasilkan. sebenarnya ya Yudi ya. Saya kemarin menghasilkan dari TikTok. Tuh kan, Oh iya. baru dibahas. Iya. Berarti memang banyak pengalaman. Iya. Dan itu Iya, bagaimana kayak sih sebenarnya menjadi PR juga nggak sih buat Yudi ini bahwa saya harus dorong teman-temanku juga Iya supaya kayak itu gitu. Saya bukan sering sih kayak sharing-sharing entah lewat chat kan sempat banyak yang chat itu DM WA kayak Yud kita ketemu ya, saya bilang ayo kita ketemu sambil sharing bagaimana bisa ke sana, bagaimana caranya supaya saya ke sana. Alhamdulillah kayak ada beberapa yang saya ajak untuk ikut kegiatan-kegiatan yang seperti saya lakukan begitu. Dan jangan pikir bahwasannya kita nggak bisa. Itu yang mereka suka tanamkan, Kak. dan itu sudah menjadi Iya, kendala kayak menjadi pertama. kendala pertama. yang harus- Makanya saya bilang mereka belum apa-apa nih Kak. Nggak bisa saya kayaknya nih, Iya. nggak bisa saya kegiatan begini. Saya bilang ya Allah sudah minder duluan. Apa namanya Bagaimana? ya? Iya. Kalah sebelum bertanding. Kalah sebelum bertanding Nah. kan nggak bisa. mundur sebelum maju Pak. Makanya. Itu Sebelum aja. tapi kalau dari Yudi sendiri apa tidak pernah kepikiran kayak mau buka siapa ya, mendirikan komunitas mungkin atau perkumpulan yang untuk yang menyediakan sebuah wadah lah untuk teman-teman sebayanya Yudi ya, karena mungkin ada yang merasa tidak percaya diri kalau harus Iya. mengajukan diri ke kampus misalnya atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang di kampus, tapi kalau di lingkungan circle mereka Nah, sendiri, di betul, pertemanan mereka sendiri Mereka mereka mau. lebih nyaman. Itu Lebih gimana Yudi, apakah tidak ada rencana ke situ? Kemarin sudah ya kayaknya kita bicarakan sama Pak dosen sama Ibu Nisri yang kemarin diajak maksudnya dilihat teman-teman yang berpotensi, yang mau, yang sama yang punya kemauan tinggi begitu. Iya. Jangan yang hanya sekedar FOMO. ikut-ikutan. Kan banyak juga yang begitu Kak ya. Iya. Orang sekarang kayak, aku juga kayak begini. Iya. Mungkin Gitu. Mas Yudi rencananya. perlu mengkader teman-teman. Iya. Nah, itu kayak dia. gitu. Tapi sebenarnya FOMO itu nggak masalah loh, Yud. Karena kadang yang bermula dari FOMO, dari ikut-ikutan itu bisa jadi loh, kok enak, kok nyaman gitu, kok seru Betul sih gitu juga, kan. betul, Ya, betul. jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk ada kesempatan buat mereka kan. Nah, itu gimana? Rencananya seperti apa? Rencananya komunitas seperti apa atau kegiatan seperti apa nih? Ya, Kalau bisa dikasih gambaran rencananya ya kan kemarin gambarannya karena kan dari pihak kampus juga sudah mengetahui kayak diserahkan sama Yudi dari saya sendiri. Iya. Nah, Yudi mohon lihat teman-temannya yang berpotensi yang mau ikut begini-gini. Rencananya itu ingin dibuatkan seperti forum ya pakai kemarin forum seperti kumpulan Oke. para pemuda. Nanti istilahnya saya lah orang yang bisa memotivasi mereka Oke. jika mereka takut sama Iya, dosen-dosen. karena sudah ada contoh Iya. dari Yudi sendiri ya. Kan banyak yang mungkin
ketika di saya banyak bicara, ketika sama dosen ya langsung Itu dia. Kayak ada perasaan tegang, iya, grogi tegang. begitu ya. Nah, makanya dimulai dari saya dulu. Nanti jikalau kegiatan mulailah masuk-masuk sedikit demi sedikit begitu. Oke, terakhir nih Pak Mustam, Siap. apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda agar bisa lebih berkembang, bisa meraih mimpi-mimpi jadi entrepreneur atau jadi apapun yang mereka impikan gitu Pak? Oke, terima kasih Sobat Mubaka-Baka. Jadi pesan saya kepada generasi Z ya, Kepada anak-anak muda pada umumnya, anak-anak muda ya. pada umumnya, pertama bangun mimpi. Iya, Bang. Bangun mimpi dulu. Harus punya mimpi dulu, harus Pak punya ya. mimpi. Nggak bisa kalau tidak ada mimpi. Oke. Anda mau jadi apa itu harus jelas ya. Oke. Bangun mimpi. Buat mimpi punya sebagus-bagusnya itu Dream mimpi. job. Saya ingin jadi A, jadi B. Buat Oke. itu dulu. Jangan kemudian- takut bermimpi. Jangan takut bermimpi. Jangan takut membuat cita-cita begitu. Oke. Ya. Buatlah itu, kemudian buat langkah demi langkah untuk mencapainya. Ada kendala itu pasti. Oke, itu Iya. sudah sangat pasti ya. Pasti. Tapi dengan berkolaborasi dengan teman-temannya, Mm. ketemu dengan segenerasinya, Segenerasinya. maka mimpi-mimpi itu bisa kita capai. Oke. Itu pesan saya. Bagus Ya. sekali ya. Itu seandainya Oke. bisa diterapkan dengan baik oleh anak-anak muda, insya Allah semua anak-anak muda di Indonesia ini bisa sukses ya Pak ya. Kalau dari Yudi sendiri selaku anak muda, selaku generasi Z, apa yang ingin disampaikan ke Sobat Mubaka-Baka, ke teman-teman generasi muda semua di luar sana? Siap. Jadi sebelum saya ingin menyampaikan pesan saya untuk para pemuda, Asik. generasi Para pemuda ya. dan saya juga pemuda. Iya. Untuk generasi Z khususnya seperti saya, Mm. mereka kan terkendala di apa ya? Kayak kritikan orang, takut kritikan orang, Iya, takut benar. dikritik orang kan itu masalah Omongan utamanya juga. omongan Orang- tetangga istilahnya, Ah. omongan netizen ya. Nah, istilahnya begini, saya pernah juga mendapat satu kutipan, kita tidak tahu apa kunci kesuksesan, Iya. tapi kita mengerti kunci kegagalan, yaitu menyenangkan semua orang. Iya. Kan kita bisa tangkap. Iya. Maksudnya, jikalau kita terlalu memikirkan Orang lain. bicara-bicara orang lain, omongan-omongan tetangga, kita tidak akan berkembang dan Oke. kita akan terus stuck di tempat kita itu. Makanya saya bilang tadi, you can if you think you can. Oke. Kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa. Oke. Itu sih, Kak. Jadi sebisa mungkin Iya. ya kalahin dulu diri sendiri, kalahin dulu Ketakutan diri kita Oke. dan pikiran-pikiran, omongan-omongan itu hal di belakang, nggak usah dipikirin dulu. Yang penting kita dulu yang maju. Betul kan? Oke, luar biasa sekali dua tamu saya di Mantap. Mubaka-Baka hari ini, sangat positif vibes ya, dan ruangan ini sudah dipenuhi dengan aura Aura positif. positif ya. Terima kasih banyak. Ini Iya, ada Kak. sedikit Oh, kenang-kenangan, alhamdulillah. mohon diterima Terima buat kasih. Bapak juga. Nah, Kak. Ya. oke, jangan bosan-bosan ya Pak main Siap. ke Mubaka-Baka Siap. karena ya banyak cerita seru yang bisa dibagi nih, sepertinya dari pihak apa selaku akademisi dari Pak Iya. Mustam, dari anak-anak muda seperti Yudi juga nih, banyak sekali sebenarnya cerita yang bisa di-sharing di Mubaka-Baka ke sobat Mubaka-Baka semua, dan mungkin next time kita bisa Yes. undang lagi nih, kita bisa sharing Amin. lagi ya. Amin. Makanya kalau misalnya ada kegiatan Prestasi atau lagi, prestasi ya. lagi, Ah. ayo dikejar biar kita Banyak sharing terima lagi di kasih, sini. banyak terima kasih. Oke, terima kasih Mudah-mudahan Pak. ada lagi teman yang datang lagi. Oke, dari UMK ya. UMK lagi. Terima kasih Pak Mustam, Ya, terima kasih sama-sama. Yudi Terima kasih, dan Kak. sobat Mubaka-Baka. Ini sebenarnya kita masih butuh waktu yang panjang, tapi karena keterbatasan waktu kita dan karena kesibukan beliau berdua ini di luar sana yang masih padat banget, jadi sekarang sampai di sini dulu Mubaka-Baka podcast kita. Kita ketemu lagi di Mubaka-Baka selanjutnya. Mubaka-Baka cerita mi. Dadah. Oke, makasih.